Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nurul Aisyah dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai jaringan meristem dan jaringan dewasa. Happy watching! Nah, langsung aja yuk kita bahas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan itu apa ya? Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi sama apa sih itu jaringan? Udah umum banget gak sih pastinya? Nah, jaringan itu sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Pada awal perkembangan tumbuhan, semua sel itu akan mengalami pembelahan diri. Namun dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lanjut, pembelahan sel akan menjadi terbatas yang hanya berada pada bagian tertentu saja nih teman-teman. Jaringan akan tetap bersifat embrionik dan selalu membelah diri yang disebut dengan jaringan meristem. Nah, pada jaringan dewasa, sel-sel meristem akan tumbuh dan mengalami diferensiasi yang membentuk berbagai macam jaringan dan tidak mengalami pembelahan. Berbeda dengan jaringan meristem akan aktif membelah dibandingkan dengan jaringan dewasa. Nah, apa aja sih sifat-sifat dari jaringan meristem itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Nah, pastinya dong dibandingkan dengan jaringan dewasa, jaringan meristem itu pasti sel-selnya muda dalam fase pertumbuhan dan pembelahannya. Yang kedua, biasanya tidak ditemukan adanya ruang antar sel. Jadi di dalam jaringan meristem ini tidak ditemukan ruang antar sel dibandingkan dengan jaringan dewasa yang memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding sel yang tipis. Dibandingkan dengan jaringan dewasa yang tidak memiliki banyak bentuk nih teman-teman, jaringan meristem mempunyai bentuk bulat, lonjong, ataupun poligonal dengan dinding selnya yang tipis. Yang keempat, masing-masing sel mengandung banyak sitoplasma. Di dalam jaringan meristem itu, selnya mengandung banyak sekali sitoplasma dan mengandung satu atau lebih inti selnya. Dan yang terakhir, vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada. Bahkan mungkin bisa tidak ada di jaringan meristem ini vakuolanya karena sangat kecil. Nah, selanjutnya klasifikasi meristem. Klasifikasi meristem itu ada apa aja ya kira-kira? Yang pertama, berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhannya. Nah, ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, meristem apikal. Nah, meristem apikal ini terdapat di ujung pucuk dan pucuk lateral serta ujung akar maupun batangnya. Nih, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ini gambar contoh dari meristem pada bagian batang nih teman-teman. Di situ meristem apikal terlihat kan ada di pucuknya. Yang kedua ada meristem interkalar, yaitu terdapat di antara jaringan dewasa nih teman-teman. Jadi meristem interkalar itu terletaknya di tengah-tengah. Nah, yang ketiga, meristem lateral terdapat sejajar dengan permukaan organ. Jadi lateral itu terletak di bawah penopang organnya ya, permukaan organnya dia terletaknya. Lanjut, klasifikasi meristem yang kedua. Apa ya? Berdasarkan asal-usulnya. Nah, ada apa aja sih berdasarkan asal-usulnya ini? Nah, ada 2 nih teman-teman. Yang pertama, meristem primer. Apabila selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik. Dan yang kedua, meristem sekunder. Apabila sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Jadi, antara meristem primer dan meristem sekunder ini berbeda. Kalau meristem primer itu berkembangnya langsung nih dari sel embrionik. Sedangkan sekunder berkembangnya dari jaringan dewasa yang sudah terdiferensiasi. Berdasarkan teori Haberland, meristem primer akan berkembang menjadi protoderm. Yang pertama akan berdiferensiasi menjadi epidermis, yang kedua prokambium yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut, dan yang meristem dasar akan menjadi parenkim dasar. Hanstein membagi ujung akar menjadi 3 daerah. Yang pertama ada dermatogen yang akan menjadi epidermis, yang kedua ada peribelum akan menjadi korteks di bagian batang maupun di bagian akar, yang ketiga ada
sklerom akan menjadi stele. Sementara si Smith membagi ujung batang menjadi dua bagian, yaitu korpus terletak pada bagian di pusat dari titik tumbuhnya, sedangkan tunika terletak di bagian luar dari titik tumbuhnya. Nah, pada meristem sekunder berasal dari sel dewasa yang berubah menjadi meristem aktif. Nah, selanjutnya jaringan dewasa. Tadi kan kita udah bahas nih mengenai jaringan meristem, klasifikasi meristem. Sekarang kita masuk ke dalam jaringan dewasa. Apa aja sih sifat-sifat jaringan dewasa itu? Yang pertama, tidak dapat memperbanyak atau membelah diri. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa jaringan dewasa berbeda sekali dengan jaringan meristem yang aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa sudah tidak bisa lagi memperbanyak atau membelah dirinya. Yang kedua, mempunyai ukuran relatif besar dibandingkan sel meristem. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang besar dibandingkan dengan sel meristem tadi yang saya jelaskan bahwa jaringan meristem mempunyai vakuola tetapi kecil, bahkan mungkin tidak ada vakuolanya dibandingkan jaringan dewasa yang memiliki vakuola yang besar. Yang keempat, terkadang selnya mati. Jadi jaringan dewasa ini memungkinkan saja selnya sudah mati karena sudah terdiferensiasi. Yang kelima, selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai fungsinya. Dan yang keenam, di antara selnya terdapat ruang antar sel. Nah, jaringan dewasa ini memiliki ruang antar sel dibandingkan jaringan meristem. Ruang antar sel pada tumbuhan tingkat tinggi dapat terjadi dengan 4 cara nih. Yang pertama ada sisogen, lisigen, sisolisigen, dan reksigen. Menurut asal meristem terdapat 2 jaringan dewasa nih teman-teman. Yang pertama, jaringan primer. Jaringan primer ini berasal dari meristem primernya sendiri. Yang kedua, jaringan sekunder. Sama, jaringan sekunder ini berasal dari meristem sekundernya sendiri. Seperti itu. Nah, klasifikasi jaringan dewasa itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada jaringan epidermis. Yang kita tahu jaringan epidermis itu terletak di bagian luar organ tubuh tumbuhan pastinya untuk melindungi organ dalam, melindungi dari ancaman dari luar. Nah, epidermis itu punya derivat nih teman-teman, ada 4. Yang pertama ada stomata. Stomata itu lubang atau celah yang terdapat pada epidermis, organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel penutupnya nih teman-teman. Jadi stomata itu dibatasi oleh sel penutup. Yang kedua ada trikoma. Trikoma itu rambut halus yang ada di bagian tubuh tumbuhan. Trikoma itu terbagi 2, yang menghasilkan sekret dan tidak menghasilkan sekret. Nah, itu dia fungsi-fungsinya: mengurangi penguapan daun, meneruskan rangsangan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan biji, membantu penyerbukan bunga, serta menyerap air, garam, mineral. Yang ketiga ada sel kipas, pastinya dong dijumpai di semua lapisan epidermis. Tersusun atas beberapa sel yang berdinding tipis dengan ukuran yang besar, fungsinya untuk mengurangi penguapan terutama pada daun yang daunnya itu bergulung seperti itu. Nah, selanjutnya ada epidermis ganda, berarti epidermisnya itu berlapis-lapis ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua dari klasifikasinya ada jaringan parenkim nih teman-teman. Pasti teman-teman nggak asing lagi ya sama jaringan parenkim ini karena terletak di bagian organ tubuh tumbuhan rata-rata ya teman-teman. Berdasarkan fungsinya nih, ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, dan parenkim angkut. Berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama ada palisade, bunga karang, ada bintang, dan ada lipatan. Untuk klasifikasi jaringan dewasa, yang ketiga apa ya? Jaringan penguat atau penyokong. Pasti setiap makhluk hidup itu mempunyai jaringan penguat atau penyokongnya. Sama seperti manusia, hewan, tumbuhan juga. Nah, ada apa aja sih di jaringan penguat atau penyokong ini? Yang pertama ada kolenkim. Kolenkim ini penguat terutama pada organ tumbuhan yang masih aktif. Selnya itu masih hidup, ditemukan di batang, daun, bagian bunga, dan buah nih teman-teman. Berdasarkan penebalan dinding selnya, kolenkim dibedakan menjadi 4. Yang pertama, angular, lamelar, tubular, dan tipe cincin. Nah, udah kolenkim itu pasti ada sklerenkim ya pastinya. Nah, sklerenkim ini penguat dengan dinding sekundernya tebal, terdiri dari zat lignin, selnya bersifat kenyal. Nah, sklerenkim ini selnya mati, terdiri dari serabut dan sklereid. Serabut itu terbagi 2 nih teman-teman, ada serat silem dan ada ekstrasilem. Yang kedua ada sklereid.
Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 5. Yang pertama, brachyschleroid, macroschleroid, osteoschleroid, atheroscleroid, dan trichoschleroid. Nah, ini yang terakhir nih deh kayaknya teman-teman dari klasifikasi jaringan dewasa. Nah, ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Yang pertama ada silem. Nah, silem itu jaringan pengangkut yang kompleks berfungsi sebagai pengangkut mineral dan air dari akar sampai daun. Unsur silem itu ada apa aja sih? Ada trakeal, ada serat silem, dan ada parenkim silemnya. Nah, kalau ada silem pasti ada temennya dong, yaitu ada floem. Nah, floem ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan dari hasil fotosintesis, teman-teman. Floem ini tersusun atas sel yang hidup dan mati juga. Unsurnya ada apa aja sih? Nah, ada unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, serat floem, dan parenkim floem. Yang ketiga ada sel kipas. Berdasarkan posisi atau letak silem dan floem, berkas pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe nih. Yang pertama ada kolateral, artinya antara silem dan floemnya ini berhadapan nih teman-teman. Yang kedua ada konsentris, yang ketiga ada radial. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.